Baik, sepertinya ini ada dua yang bergabung sambil kita tunggu. Mungkin ini kenalan dulu atau gimana ya? Ini biar lebih akrab. Eh, ini ada Mbak Ayu dan Mbak Wulan. Nah, ini ada Mbak Isna ini yang baru bergabung. Ini dari prodi apa? Atau dari TPA tempat Mas Rengga ini jangan-jangan dari Mbak Wulan. Ini kayaknya kok saya curiga jangan-jangan kakaknya atau adiknya Mas Rengga ini. Namanya ada sama-sama Cahya. Halo, Mbak Wulan? Oh, sepertinya sedang ada kegiatan. Nah, ini ada Mbak Isna ini. Dari mana ini Mbak Isna? Halo Mbak, dari PGSD Mbak, dari Klaten. Oh ya, PGSD ya. Oke, ini ada Mbak Isna dari PGSD. Kemudian ada Mbak Ayu ini, ada Mbak Ayu. Mbak Ayu masih di tempat? Masih Kak. Oke. Oh, saya dipanggil Kak. Wah, nggak apa-apa. Kak, aku ternyata lebih muda ya. Berarti. Oke, ini Mbak Ayu dari mana ini? Asalnya. Apa suara saya tidak terdengar ya dengan baik? Cek Mbak Ayu, suara. namanya sinyalnya agak jelek. Oh, oke, oke. Satu tetangga dengan saya. Oh, berarti di tempat satu desa gitu ya. Ini Mas Rengga posisinya di mana ini? Saya di masjid Universal. Oh, nggak pulang. Boten. Besok hari Minggu ya. Ini malam Minggu nggak apa-apa sambil belajar produktif. Kalau malam Minggu biasanya kan orang jalan-jalan ini. Kita produktif belajar. Ini masih berapa lagi kira-kira Mas Rengga? Atau langsung kita mulai? Mungkin langsung dimulai saja Bu. Nanti mungkin yang lainnya bisa menyusul. Oke. Saya izin menggunakan dua akun ya. Silahkan bisa dimulai Mas Rengga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la mudilla lahu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini tanpa kurang salawat apapun. Jangan lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua yaitu acara inti, dan yang ketiga yaitu diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Pertama-tama, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu akan dipimpin oleh Bu Syifa Fauziah selaku dosen teknologi pendidikan. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang CV beliau. Nama lengkap Syifa Fauziah, SPD MPD, riwayat pendidikan S1 Universitas 11 Maret, bidang ilmu pendidikan TIK, tahun lulus 2016, S2 Universitas Negeri Yogyakarta, bidang ilmu teknologi pembelajaran, tahun lulus 2019, pengalaman penelitian di tahun 2019, kesiapan siswa SMK menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Di tahun 2019 juga pengaruh e-learning Edmodo dengan model blended learning terhadap minat belajar. Yang ketiga di tahun 2020, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa ditinjau dari minat belajar.
Nah, karena beliau di sini ingin menyampaikan sedikit tentang sosialisasi penerapan kooperatif learning strategi sebagai upaya pengenalan variasi pembelajaran aktif untuk pengajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Langsung saja ke acara intinya, mungkin dari Bu Siva bisa dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rengga. Oke, sepertinya tadi sudah sedikit dikenalkan. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin 2 akun ya, karena untuk memantau ini sambil recording gitu ya. Oke, baik, mungkin karena ini masih muda-muda ya, mungkin saya panggil teman-teman semuanya, saya harus anggap kita seumuran gitu. Kayak terlalu korupsi ya saya kalau bilang seumuran. Jadi agar lebih akrab, saya nanti manggilnya teman-teman semuanya. Ini kalau yang dari Univad kemungkinan minggu depan sudah UAS ya. Jadi daripada kita nanti tubrukan sambil UAS gitu ya, kita belajar dulu di awal gitu. Barangkali ini nanti keluar juga di UAS, lumayan juga ini. Karena materinya juga kurang lebih ada yang rempet-rempet gitu ya. Baik teman-teman mahasiswa, ini sebenarnya untuk agenda pengabdian ini sebenarnya tidak hanya saya sendiri, ada beberapa tim. Namun karena berhalangan masuk, jadi yang datang saya dan Mas Rengga. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita sama-sama belajar dengan hal yang sama terkait strategi pembelajaran gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa ini nanti teknisnya yang pertama kita nanti akan ada pretest dulu. Jadi silakan nanti diisi sepemahaman saja, tidak usah memaksa ya harus benar gitu ya. Jadi sepemahaman dulu diisi dulu seadanya dulu kurang lebih nanti sekitar 7 menit untuk mengisi pretest. Kemudian dilanjutkan nanti pemaparan sedikit materi atau sosialisasi untuk pengenalan pembelajaran aktif atau cooperative learning ya. Kalau biasanya di sekolah biasa formal kita coba aplikasikan nanti ke TPA gitu ya. Untuk selanjutnya nanti di akhir ada post test. Nah ini kalau teman-teman semuanya sampai akhir nanti akan ada reward gitu ya, pemberian pulsa gitu, pengganti pulsa untuk kegiatan sosialisasi ini. Sekaligus nanti juga akan ada sertifikat. Nah ini lumayan sekali ketika nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kebidangan teman-teman semuanya di sini. Namun di sini saya lihat tidak hanya dari pendidikan, ini ada juga dari manajemen. Ini kemungkinan agak sedikit ngambang ini terkait pembelajaran kooperatif, tapi tidak apa-apa, ini kita sama-sama nanti diskusikan. Semoga nanti akan ada gambaran terkait pembelajaran kooperatif. Mungkin saya izin share linknya ya untuk pretestnya. Ini teman-teman bisa mengaksesnya di kolom chat. Silahkan untuk diisi. Jadi tidak usah takut, ini bisa diisi sesuai kemampuan teman-teman semuanya. Linknya sudah masuk di kolom chat. Sudah, Bu. Oke, bisa dicoba dulu ya, waktunya sekitar 7 menit. Nanti kita langsung ke pemaparan materinya. Silakan. Termasuk Mas Rengga bisa mencoba juga nih Mas Rengga.
Cek apakah sudah ada yang selesai? Oke, ini kayaknya dipikir temenan ini, beneran ini kayaknya. Ada yang sudah selesai? Oke, kita tunggu dulu berarti ini. Jadi silakan dijawab sesuai kemampuan, tidak usah terlalu mikir betul-betul gitu ya. Nanti kita bahas bersama terkait materinya. Jadi disesuaikan, dikerjakan dengan kemampuan dulu sesuai kemampuan masing-masing. Oke, yang sudah ini ada Mas Arengga dan Mbak Ayu ini. Ayo yang lainnya segera ya. Ayo finishing. Mbak Isna sudah? Atau ada kendala ini sinyalnya? Bagaimana? Lancar? Halo Mbak Nuni juga? Mbak Nuni gimana? Sinyalnya stabil? Ya, udah, Bu. Oke, sip. Ini selanjutnya yang belum. Ini Mbak Nuni sudah ya? Iya, sudah, Bu. Oke. Mbak Wulan sudah? Belum, Bu. Oke, ditunggu Mbak Wulan. Kita tunggu dulu Mbak Wulan mengerjakan. Berarti ini tinggal Mbak Wulan, Mbak Isna. Ini yang sudah mengerjakan sudah lihat skornya? Sudah, Bu. Gimana? Dilihat. Sudah memuaskan atau gimana? Perlu dikembangkan lagi? Tidak memuaskan. Tidak apa-apa, ini nanti kita sama-sama belajar. Ini ada yang nilainya 100 nggak ya kira-kira? Kalau nilai 100, wah ini sudah lulus. Harusnya jadi tutor teman-teman semuanya di sini. Tidak ya, jadi kita sama-sama diskusi nanti. Nah, ini sepertinya yang belum Mbak Isna ini. Oke, mungkin nanti sambil berjalan, Mbak Isna bisa sambil mendengarkan ya. Ini karena sudah malam, kalau kita tunggu nanti semakin malam gitu ya. Jadi Mbak Isna bisa sambil mengerjakan, sambil mendengarkan. Wah, ini mencontek namanya ya. Tidak ya. Jadi kita langsung mulai saja.
Ini saya rasa teman-teman di sini kalau yang dari FKIP sudah pernah belajar terkait cooperative learning, apalagi yang PGSD ini. Kayaknya sudah hatam terkait itu karena saya lihat penelitian skripsi gitu ya. Kalau dari PGSD kebanyakan bahas tentang cooperative learning. Untuk modulnya sudah saya kirimkan di room chat, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar juga modulnya. Jadi bisa di-download. Kalau misalkan sudah dibaca sampai akhir, nanti teman-teman bisa menjawab nanti. Jadi akan gampang menjawabnya. Jadi silakan sambil dibaca sampai akhir agar nilainya juga maksimal ya. Izin share screen. Bisa sambil dibaca modulnya karena sama, relevan dengan yang saya sharekan PPT-nya. Sudah tertampil? Sudah, Bu. Oke. Ini saya tidak fullkan ya screen-nya agar saya bisa memantau ini teman-teman di sini. Kan saya lebih senang interaktif sebenarnya. Baik, teman-teman sekalian, ini kita belajar pada kesempatan hari ini di malam minggu gitu ya. Kita produktif dengan belajar cooperative learning. Ini saya rasa sebagian juga sudah belajar, kecuali yang kayak manajemen mungkin belum pernah mendengar cooperative learning. Jadi pada kesempatan kali ini dalam hal sosialisasi ini kita nanti belajar terkait cooperative learning. Nanti mohon instruksi kalau suara saya tidak terdengar dengan baik, jadi mohon nanti diinstruksi saja. Jadi kalau misalkan ada yang macet-macet juga nanti mohon diinstruksi. Nah ini untuk teknisnya nanti diselesaikan sampai akhir ya, nanti akan ada pembagian sertifikat dan juga ada reward. Nanti rewardnya menyusul karena pertemuannya nanti masih ada ya, jadi bisa bertemu nanti. Untuk rewardnya pasti akan diberikan. Oke, selanjutnya outline untuk pembahasan kita pada malam hari ini ada 5. Yang pertama itu tentunya kita mengenal deskripsi cooperative learning atau pengertian dari deskripsi cooperative learning. Kemudian yang kedua, perkembangan cooperative learning. Yang ketiga, prinsip-prinsip cooperative learning. Yang keempat, manfaat cooperative learning. Yang kelima, struktur atau strategi penerapan cooperative learning. Nah, ini kalau struktur atau strategi ini biasanya juga dikenal atau disebutkan model-model dari cooperative learning ya. Ini ada pembedaan ngomongnya tapi intinya sama gitu ya. Ada panggilannya berbeda tapi intinya adalah sama. Di sini ada yang sudah pernah belajar terkait cooperative learning yang ikut di sini? Ada yang sudah pernah belajar? Mbak Fitri sudah, Bu. Mbak Fitri. Mbak Fitri yang mana Iya, ini? ini karena HP-nya Mbak Fitri lagi lowbat, jadi HP saya Zoom-nya buat berdua. Oh, oke. Oke, Mbak Fitri ini dari apa nih? Prodi apa ini bisa sudah belajar? Oke, tidak apa-apa ya nanti bergabung gitu. Dari PGS. Oh, PGSD. Ya, biasanya PGSD ini memang Itu kakak kurang lebih belajar terkait cooperative learning ini karena kebanyakan memang skripsinya mengangkat cooperative learning. Namun hal yang berbeda pada malam ini kita akan mengupas bagaimana cooperative learning ini tidak diterapkan dalam pendidikan formal ya kepada TPA, tapi kurang lebih untuk penerapannya sama. Ini kalau ada yang sudah pernah belajar, otomatis ini akan mempermudah. Ini Mbak Fitri juga mengerjakan pretestnya ya, walaupun sudah ya. Jangan nanti, jangan-jangan saya ditunjuk ini suruh berbicara seri narasumber, tidak. Jadi kita sambil merecall kembali, ingat kembali materi yang sudah diajarkan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa nanti sama-sama menambahkan. Baik, kita lanjutkan karena semakin malam. Otomatis nanti untuk aplikasinya akan membutuhkan waktu, jadi kita lanjutkan. Ini kita masuk kepada deskripsi cooperative learning. Kalau dari deskripsinya otomatis dari keterangannya ya, dari pengertiannya. Nah, ini cooperative learning sering disebut sebagai pembelajaran kooperatif, merupakan sebuah pembelajaran aktif
dan strategi pembelajaran dengan kelompok kecil yang menyediakan kesempatan kepada siswa atau santri untuk mengaplikasikan pengetahuan konsep melalui tahap aktivitas-aktivitas kelompok. Nah, ini ada kelanjutan lagi. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja ataupun membantu di mana sesama atau struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi pada dasarnya pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran aktif di mana aktifnya ini dibentuk dalam suatu kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi dalam kelas, misalkan dalam TPA, nanti mungkin ada, kalau TPA kan tidak disebutkan kelas 1, kelas 2. Kita misalkan contohnya sebagai misalkan ada yang ikro 1, ikro 2, dan sebagainya. Nah, untuk ikro 1 kita sebutkan sebagai misalkan kelas 1 gitu ya. Nah, dalam satu yang belajar ikro itu nanti dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam satu grup lagi. Jadi dalam satu klaster kita sebutkan ikro 1 gitu ya. Dalam yang belajar ikro 1 ini santrinya itu ada beberapa macam orang gitu ya. Jadi ada orang-orang yang misal jumlahnya 10 gitu ya. Dan di dalam santri yang jumlahnya 10 itu dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, ini kalau minimalnya 2 orang, maksimalnya adalah 6 orang. Kalau 1 orang namanya individu ya, bukan kelompok ya. Jadi minimal 2 orang dan maksimal adalah 6 orang. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau di dalam kelas jelas misal kelas 1 dibuat kelompok-kelompok, misalkan dalam TPA bisa kita klasifikasikan atau golongkan menjadi misalkan yang sama-sama belajar ikro 1 ada 10 orang, di mana 10 orang itu dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini ada nilai-nilai karakter dalam pembelajaran kooperatif. Jadi ketika menerapkan pembelajaran kooperatif, nanti akan ada nilai-nilai atau karakter yang dimunculkan. Nah, kalau mungkin kurikulum K13, kurikulum Merdeka, itu memang menyebutkan karakter. Sama halnya dalam belajar di TPA juga. Karena TPA juga kan pembentukan karakter. Apalagi dari segi agama disebutkan bahwa mempelajari adab sebelum ilmu, sama halnya mempelajari karakter kokoh dari penjiwaan seseorang, di mana tidak hanya ilmu yang didapatkan. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini ada nilai-nilai karakter yang mungkin bisa ditumbuhkan gitu ya. Ada nilai jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Nah, jujur disebutkan kalau di dalam suatu kelompok akan memunculkan namanya sifat sportivitas. Jadi misalkan nilainya berbeda antara satu kelompok dan kelompok lain, itu dia akan memunculkan sifat fair gitu ya. Misalkan dibuat model kooperatif pasti ada mungkin yang ingin dibuatkan lomba gitu ya. Lomba membaca Al-Quran mungkin ada dan sebagainya di dalam TPA. Nah, itu ada yang nilainya lebih unggul. Nah, kelompok lain yang tidak nilainya lebih unggul gitu ya, akan memiliki jiwa-jiwa sportivitas. Jadi jujur terhadap apa yang dia dapatkan. Jadi tidak tidak mau kalau ulangan mungkin bisa mencontek ya kalau misalkan nilainya skor dan berkelompok saya rasa akan terbiasa untuk sifat jujur tersebut. Kemudian cerdas. Nah, cerdas di sini diartikan sebagai ketika menganalisis, ketika teman-teman di sini, pengajar di sini memberi gambaran kepada peserta didik atau kepada santri gitu ya terkait hukum membaca Fathah misalkan. Nah, siswa tidak serta-merta apalagi abad 21 seperti ini. Jadi fokusnya tidak hanya kepada si pengajarnya, nah bagaimana si pengajar itu mengarahkan untuk santri tersebut belajar di luar apa yang diajarkan pengajarnya, mungkin dari video. Jadi videonya yang diberikan bukan berarti kita silahkan membuka video apa saja yang teman-teman minati gitu ya, tidak ya. Jadi pengajar ini menjadi fasilitator sebagai pagar, di mana pagar itu yang nantinya akan diberikan kepada siswanya. Jadi siswanya itu akan memperoleh informasi tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang sudah
diinfokan dari pengajarnya. Nah, disitulah akan memunculkan sifat menganalisis, oh ternyata membaca fakta sedemikian ini gitu. Terus doma sedemikian ini atau hukum-hukum lain dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam hal lain juga memunculkan inovasi, terus inisiatif, pemecahan masalah, produktivitas, kepercayaan diri, kontrol diri, dan ketelitian. Kemudian sifat atau nilai karakter yang ketiga maksud saya, ini ada peduli, di mana karena sifatnya berkelompok maka akan ada proses kerjasama. Nah, kerjasama ini yang memunculkan nanti sifat perhatian gitu ya. Kalau bekerja sendiri tidak mungkin karena nanti poinnya berkelompok gitu ya. Ini memang PR kita semuanya agar memunculkan minat-minat santri, minat-minat peserta didik untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian ada rasa hormat, terus memberi hormat itu dalam artian memberi peluang yang sama kepada semua siswa atau semua yang ada di kelompok tersebut untuk saling memberi pendapat dan sebagainya. Ada kesetaraan, persahabatan ini mungkin akan menjadi lebih kokoh karena adanya kerjasama yang sangat bersinambung gitu ya. Terus suka membantu, kerendahan hati, modernisasi, keterbukaan, suka menghargai, bekerja sama, dan toleransi. Kemudian nilai karakter selanjutnya ada tangguh, di mana tangguh ini akan diasah melalui etos kerjanya ketika berkelompok atau ketika mengambil resiko-resiko yang mungkin akan berpengaruh terhadap poin-poin yang nanti diberikan oleh kelompok. Jadi pada dasarnya pembelajaran kooperatif ini memang pembelajaran berkelompok yang nanti hasilnya itu akan dicapai berkelompok juga, jadi tidak individu. Kemudian ini kalau segi perkembangan kooperatif tidak mungkin dijabarkan banyak ya, paling tidak teman-teman di sini paham terkait perkembangannya. Ini kalau dari model kooperatif memang kurang dari tahun 2004 sudah ada, hanya dalam penamaannya belum dikukuhkan gitu ya. Nah, ini dimulai ada terkait pembelajaran kooperatif ini pada tahun 2004, di mana seorang ahli bernama Spencer Kagan gitu ya, menyebutkan ada 100 struktur model. Ini pertama kalinya dalam pengukuhan model pembelajaran atau pembelajaran kooperatif yaitu pada tahun 2004 ini, yaitu 100 model. Kemudian ada lagi ahli Anita Lee pada tahun 2005 ini mengembangkan struktur model dari Kagan yang berjumlah 2 struktur. Jadi dibayangkan model-modelnya itu ada 100, ditambah 2 struktur lagi, berarti ada 102 struktur yang macam-macam gitu ya. Kemudian pada 2009 ternyata ada inovasi baru yang mengakibatkan munculnya struktur baru, yaitu sekitar 200 struktur. Jadi dimulai pada 2004, kemudian 2005, kemudian 2009. Yang pertama itu Spencer Kagan pada tahun 2004, kemudian dikembangkan Anita Lee tahun 2005, dan Spencer Kagan juga mengembangkan kembali pada tahun 2009. Mohon interupsi, apakah terlalu cepat saya menjelaskan? Tidak, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Ini dalam mengembangkan cooperative learning. Jadi di sini teman-teman di sini semuanya bisa mengembangkan cooperative learning. Walaupun bukan keluarga Kagen atau Anita gitu ya. Jadi pengembangan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi yang tahu persis kondisi yang ada di lapangan. Contohnya misalkan teman-teman yang ngajar di TPA, lebih tahu karakter siswa seperti apa gitu ya, karakter santrinya seperti apa yang dihadapi, kesukaannya mungkin dengan apa, entah itu dengan video ataupun gambar gitu ya. Teman-teman akan tahu karakternya seperti apa. Kemudian dari pengenalan karakter tersebut kemudian diaplikasikan atau dikembangkan ke dalam model kooperatif itu sendiri.
Nah, dalam hal pengembangan tersebut ada beberapa syarat dalam pengembangannya. Ini ada 5 kriteria. Yang pertama itu pada saat pembelajaran berlangsung perlu adanya saling ketergantungan positif. Jadi ketergantungan positif di sini bukan diartikan si A bergantung pada B. Jadi pengerjaan si A digantungkan semuanya kepada si B. Bukan seperti itu ya. Ketergantungan positif yaitu saling bekerja sama untuk menimbulkan informasi-informasi baru, menghasilkan info-info baru. Mungkin ada yang membaca di internet, terus melihat di video, saling berkolaborasi, yang nantinya akan menghasilkan sifat kritis dan sebagainya. Atau bisa membaca dengan baik gitu ya dalam ikro tersebut. Nah, ini bentuk ketergantungan positif. Jadi bukan berarti tanggung jawab si A diberikan kepada si B gitu, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua memiliki tanggung jawab antar individu. Nah, cooperative learning ini atau pembelajaran aktif ini memunculkan tanggung jawab karena setiap individu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Andaikan satu orang tidak bertanggung jawab, maka kelompok dalam hal tersebut, entah itu dalam hal belajar ikro ataupun dalam kelas, nanti akan tidak berjalan dengan baik gitu ya. Pasti ada informasi yang akhirnya miss dan sebagainya. Berbeda ketika saling bertanggung jawab yang nanti akhirnya memunculkan informasi yang saling melengkapi. Kemudian yang ketiga dapat berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Nah, ini interaksinya bisa langsung, maksudnya tatap muka di sini bisa juga menggunakan video conference ya, walaupun sifatnya sinkronus gitu ya, menggunakan jaringan internet. Jadi tetap bisa melihat si pengajarnya, walaupun kalau kebanyakan kan kalau TPA karena wilayahnya satu klaster gitu ya, biasanya tidak ada larangan seperti saat ini karena pandemi. Tapi bisa tatap muka secara langsung. Nah, prosesnya bisa dikembangkan dalam cooperative learning juga dalam hal pembelajaran di TPA. Kemudian yang keempat menampilkan keterampilan saling berkolaborasi. Nah, ini tidak bergantung ya salah satunya saling berkolaborasi, ilmu yang didapat saling dibangun bersama gitu ya. Akhirnya menjadi kokoh, menjadi satu kesatuan informasi yang nantinya bisa diaplikasikan atau bisa dipresentasikan kepada si pengajar atau si gurunya. Kemudian yang kelima, adanya proses kelompok. Nah, ini karena kooperatif ciri khasnya berkelompok, maka adanya proses berkelompok. Sehingga struktur atau strategi yang dikembangkan memenuhi syarat sebagai struktur atau strategi kooperatif. Jadi syaratnya memang berkelompok. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan kepada prinsip pembelajaran kooperatif. Nah, ini sudah cepat sekali kita sudah masuk kepada prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama terkait class building gitu ya. Ini memungkinkan timbulnya jejaring antar siswa dalam kelas dan menciptakan konteks atau dampak yang positif di mana di dalamnya anggota tim dapat belajar dengan lebih baik. Nah, manfaatnya meningkatkan perbaikan iklim kelas dan memperbaiki pemberdayaan siswa dan rasa kepemilikan terhadap kelasnya sehingga mengakibatkan timbul perasaan milik kelas. Lah, ini bahasanya bahasa ini sekali ya, bahasa pendidikan sekali, pedagogi sekali. Nah, ini mungkin akan mengalami kesusahan ini kalau yang tidak tadi pendidikan. Jadi untuk class building ini diartikan sebagai pembelajaran itu akan mengaktifkan kondisi kelas. Jadi kelas itu menjadi aktif. Nah, di mana aktif itu tidak yang rame ya. Jadi tidak rame kejar-kejaran gitu. Tapi aktif di sini diartikan sebagai aktif dalam hal berkolaborasi, mencari informasi yang sama, mungkin membaca ikro di ikro satu yang sama, yang semuanya saling adanya keaktifan dan tidak ada rasa pekewuh gitu ya. Jadi ada rasa
seperti tertantang untuk belajar di mana semuanya akan terpancing karena modelnya kooperatif nanti secara tidak sadar akan memunculkan keterpancingan penasaran gitu ya. Wah, saya nggak mau nih kalah dengan dia, kelompok dia. Masa kelompok si dia bisa membaca dengan baik, kelompokku enggak gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi akan memunculkan keaktifan terus seperti bersaing secara positif gitu ya untuk memunculkan ide-ide atau informasi atau sasaran yang akan dicapai. Nah, kemudian tim building. Nah, ini kalau dibaca ini memang sedikit memusingkan karena ini ilmu pedagogi sekali. Mungkin teman-teman yang tidak dari pendidikan akan terkaget-kaget ini, tapi tidak apa-apa. Kita pelajari bersama. Ini tim building ini diartikan sebagai struktur atau strategi paling baik untuk membangun rasa kebersamaan sebagai anggota tim. Nah, manfaatnya membangkitkan antusias saling percaya dan berbagai bentuk dukungan yang lain yang memadu menuju pencapaian kerja akademik yang efisien. Jadi memunculkan kalau di kelas kan ranahnya secara besar ya. Kalau tim ilmi berarti sudah pada kelompok klaster-klasternya di dalam kelas. Jadi dalam kelas itu ada kelompok-kelompok di mana saling membangun juga kerjasama. Ini dalam hal ranah kecilnya. Ketika sudah kelompok saling bertukar informasi terus menghasilkan informasi yang sama, semua kelompok akhirnya bisa membaca gitu ya, membaca Iqra gitu ya. Ketika dimunculkan dalam kelas building atau dalam kelompok yang lain dibattlekan gitu ya, nanti akan memunculkan ketertarikan terhadap informasinya. Ini kayaknya ada yang bergabung lagi nih tadi. Ini bagi yang baru bergabung bisa untuk mengisi pretestnya ya, untuk linknya nanti minta tolong Mas Rengga bisa di-up-kan di kolom chat ya Mas. Baik, Bu. Oke, ini bagi yang baru datang bisa mengerjakan pretestnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini selanjutnya prinsip pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, ini keterampilan komunikasi. Jadi, ketika proses berkelompok gitu ya, karena berdiskusi, mereka akan saling berkomunikasi, mencari informasi, saling bertukar informasi gitu ya, yang nantinya memunculkan kesepakatan bersama. Nah, ketika terjalin komunikasi pasti ada bentuk presentasi. Nah, ini akan meningkatkan keterampilan komunikasi. Kemudian yang keempat, keterampilan berpikir, yang artinya strategi ini membantu siswa menciptakan gagasan yang baru, unik, dan mengubah ide-ide lama. Nah, manfaatnya nanti akan membangun lingkungan di mana siswa dapat mempertanyakan suatu masalah, melakukan refleksi, menilai dan menerapkan informasi yang diterimanya. Jadi keterampilan berpikirnya akan di-follow up-i gitu ya. Jadi ada analisis bersama, diskusi bersama yang nanti memunculkan keterampilan berpikir kritis gitu. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan bacaan yang dibacakan temannya gitu ya, baca Iqra di baris 1 misalkan ya. Di baris 1 si A tidak sependapat dengan si B gitu ya. Kemudian saling berdiskusi mana yang paling baik, terus mencari referensi yang dibacakan mungkin sama. Saya rasa di YouTube sekarang sudah banyak sekali gitu ya untuk belajar Iqra gitu ya. Kemudian akan memunculkan keterampilan yang baru. Nah, atau berpikirnya akan lebih kritis. Kemudian prinsip selanjutnya yang kelima penukaran informasi di mana karena berdiskusi otomatis akan memunculkan informasi atau pertukaran informasi. Nah, lebih bagusnya lagi ketika pemikiran itu, informasi itu diterapkan dalam pemikiran tingkat tinggi. Nah, ini kalau yang sudah belajar ranahnya belum, ini pasti sudah paham ya, ada pemahaman, pengetahuan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, untuk tingkat tinggi ini ada sifatnya kepada analisis, sintesis, evaluasi. Jadi menganalisis dari masalah yang ada,
kemudian sintesis itu menggabungkan atau menerapkan ilmu-ilmu yang didapat pada saat analisis dengan teori, kemudian selanjutnya akan ada proses evaluasi. Nah, evaluasi di sini sebagai feedback informasi yang didapat itu sudah betul atau belum ya kira-kira gitu ya. Kalau membaca ini ketika atau dibaca dengan di baris selanjutnya apakah bisa dibaca dengan baik atau tidak ya gitu ya siswanya. Kemudian Mas Terry ini efektif untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman dalam makna luas terhadap materi ajar. Dalam hal ini termasuk adanya dukungan dari rekan sebaya dan memberi tutorial antar rekan. Nah, ini sering terjadi. Koneksi terhadap kesalahan teman dan sebagainya. Nah, jadi ketika ada yang memiliki daya tangkap yang cepat dalam membaca Iqra gitu ya, bisa mengajarkan kepada temannya yang tidak menutup kemungkinan ketika dibuatkan kelompok dalam kooperatif itu sendiri. Karena pengalaman dulu juga saya gitu kan. Karena kalau belajar gitu kira-kira ada yang tidak bisa membacanya saat dulu gitu ya. Terus akhirnya tanya kepada temannya yang dirasa lebih paham atau cepat informasinya gitu ya. Karena dirasa ketika dulu mungkin sampai saat ini sama ya. Kalau bertanya kepada temannya akan lebih punya nyali daripada bertanya kepada guru atau pengajarnya. Nah, dalam kooperatif ini sebagai wadah juga dia bertanya kepada temannya gitu ya dibanding gurunya. Walaupun gurunya bukan begitu saja ketika dibuat kelompok terus ngopi-ngopi gitu ya. Nanti kalau guru pengajar yang ngopi-ngopi jangan-jangan santrinya malah mainan lato-lato gitu kan. Atau mainan apa ya sekarang? Atau ngegame gitu ya. Bukan begitu ya. Jadi guru atau pengajar di situ atau di sini, ini karena pengajar kan di sini ya, sebagai fasilitator membentengi kira-kira informasinya jauh atau tidak. Jadi tidak dibiarkan begitu saja tidak mengajar gitu, bukan berarti seperti itu. Jadi tetap mengawasi, mengontrol apa yang dipelajari santri atau siswanya. Jadi tidak begitu saja dibiarkan aja pengajarnya ngopi gitu ya atau baca-baca koran, tidak memperhatikan siswanya, bukan seperti itu. Kemudian manfaat cooperative learning satu dapat mendukung semangat belajar siswa atau santri secara emosional dan akademis. Ini karena sifatnya sudah ranah ke psikologis ya, karena saling keterkaitan, saling tidak mau terlihat lebih lemah gitu ya. Jadi mau tidak mau akan memunculkan semangat belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan keahlian proses kerjasama dan kelompok. Ini jelas ya, karena berpikir kritis gitu dan sebagainya, maka meningkatkan keahlian masing-masing siswa ataupun santri. Kemudian yang ketiga, memungkinkan siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar. Selain itu juga melatih siswa memiliki keterampilan sosial. Nah, ini karena berinteraksi dengan temannya muncul keterampilan sosial tersebut. Kemudian yang keempat, melatih siswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar. Nah, ini karena sifatnya bukan teacher center ya, kalau anak pedagogi, anak pendidikan pasti paham ini teacher center. Jadi belajarnya pusatnya pada gurunya. Kan kalau cooperative learning kan sifatnya pembelajaran aktif, tidak berpusat pada guru, pada siswanya. Kalau pada gurunya berarti apa yang diajarkan gurunya, informasi ya hanya dari gurunya, tidak dari informasi lain. Berbeda ketika kayak student center gitu ya. Kalau student center berarti berpusat pada siswanya. Nah, siswanya menggali informasi dari berbagai referensi, dari berbagai yang dia temui gitu ya, kemudian didiskusikan bersama yang nantinya akan memunculkan kesimpulan bersama gurunya. Jadi memang ada pergeseran, itu kalau abad 20 itu masih teacher center, kalau abad 21 ini sudah student center. Sama halnya ketika dalam pengembangan pengetahuan ini, karena sifatnya sudah student center, maka informasi yang didapat juga akan semakin lebih banyak. Kemudian nanti akan lagi didiskusikan kepada teman yang berbeda, gitu kan. Nah, ini tidak terasa kita sudah masuk kepada struktur atau strategi, atau juga ada yang menyebutkan model pembelajaran kooperatif, gitu ya.
Yang pertama itu ada Jigsaw. Ini sebenarnya ahlinya tidak hanya Elliot Aronson, ini bisa dibaca di modulnya. Saya ingatkan kembali teman-teman kalau mendownload modulnya atau membuka modulnya, karena itu bisa dibuka tanpa di-download juga. Kalau dibaca sampai akhir, nanti teman-teman pasti bisa mengerjakan semua soalnya. Dan saya rasa bisa 100 nilainya. Jadi kita lanjutkan. Ini menurut Jigsaw, ada model Jigsaw oleh Elliot Aronson tahun 1978. Ini berarti lebih dari 2004 ya. Jadi kalau 2004 itu mulai dikukuhkan oleh Speicher Kagan itu tadi. Kalau ada modelnya itu memang sudah lama. Saya ulangi lagi jadinya ini. Oke, untuk Jigsaw model Jigsaw ini, nah aktivitas ini mendorong siswa untuk terbiasa berpikir dari bagian-bagian menuju pemikiran yang lebih holistik. Jadi yang sifatnya sebagian kemudian menjadi menyeluruh. Yang awalnya hanya mengenal huruf hijaiyah gitu ya, nanti bisa membacanya secara baik, entah itu dengan patah, doma, kasroh, dan sebagainya. Kemudian sintaknya atau langkahnya ketika menerapkan model Jigsaw ini, yang pertama, seluruh siswa atau santri dalam kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan sekitar 4 atau 5 orang. Nah, ini alternatif ya, disesuaikan dengan jumlah santrinya gitu ya. Kalau santrinya 10, kalau 4, 5 boleh masih bisa diterapkan. Nah, kalau misalkan santrinya kurang dari 10, 9 dan sebagainya nanti menyesuaikan. Mungkin jumlahnya akan lebih kecil gitu. Atau misalkan santrinya 5 gitu ya. Itu bisa dibuat satu kelompok saja, tidak perlu kelompok lain gitu ya. Tapi tidak cocok untuk diterapkan menggunakan Jigsaw ini. Kemudian tunjuk salah satu siswa atau santri sebagai dari setiap kelompok sebagai pemimpin gitu ya. Misalkan ada 10 dibuat 2 kelompok, berarti ada 5 orang per kelompok. Nah, setiap kelompok ditunjuk menjadi pemimpin satu saja. Kemudian bagilah materi pembelajaran menjadi sejumlah segmen sesuai dengan jumlah siswa dalam kelompok. Jadi kalau siswanya 5, maka materi atau halaman Iqra misalkan ya, kita siapkan 5 halaman gitu kan bisa saja ya. Nah, nanti selanjutnya tugasi setiap siswa dalam setiap kelompok untuk mempelajari hanya satu bagian atau segmen saja dari materi pembelajaran tersebut. Misalkan, tadi kan satu kelompok itu ada 5 orang. Saya bukakan Iqra nih, berarti saya izin stop dulu. Kebetulan saya punya Iqra digital ini, sambil memahami mungkin bisa. Sudah tertampil ya? Sudah, Bu. Ini saya contohkan untuk Iqra 1 ini. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ini terkait ini, hanya bentuknya memang digital. Nah, misalkan tadi Jigsaw ada 5 orang, berarti halaman pertama mungkin orang pertama, halaman kedua itu untuk orang kedua, halaman ketiga itu untuk orang ketiga, keempat untuk orang keempat, dan kelima untuk orang kelima. Kemudian setiap siswa dalam kelompok dikumpulkan dalam satu kelompok ahli. Setiap kelompok ahli beranggotakan siswa dari berbagai kelompok dengan tugas mempelajari segmen yang sama. Tadi kan kita contohkan ada 10 santri gitu ya. Dibagi menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompoknya itu ada 5 orang misalkan kayak gitu. Nah, yang mempelajari halaman 1 orang per 1 nanti ketemu dengan kelompok yang lain, kelompok 2 gitu ya, dengan halaman yang ditugasi halaman 1 yang sama gitu ya. Nanti saling belajar bersama bagaimana membacanya itu, aba dan sebagainya sampai terakhir. Nanti ketika sudah ahli dalam halaman 1, kemudian halaman 2 juga nanti dikelompokkan atau bertemu dengan orang yang sama-sama mempelajari halaman kedua. Begitupun ketiga, nanti dikelompokkan
atau dikelompokkan dengan kelompok lain yang nanti bertugas di halaman ketiga. Ketika sudah belajar bersama gitu ya terkait halaman yang sama, kemudian maksud saya yang tadi ditugaskan, didelegasikan dari setiap kelompok kembali ke kelompok asalnya gitu ya. Nanti di kelompok asalnya kita sebut yang tadi didelegasikan itu orang ahli ya. Jadi ahli halaman 1, ahli halaman 2, halaman 3, dan halaman 4 dan sebagainya. Nah, ketika dia kembali ke kelompok asalnya, tadi kan di kelompok asal ada 5 ahli, di mana setiap ahli didelegasikan atau digabungkan dengan yang sama-sama pelajari itu. Kemudian kembali lagi kelompok asal. Nah, di kelompok asalnya, setiap ahli nanti mendiskusikan kepada teman-teman di satu kelompoknya, walaupun tugasnya berbeda, tadi ada yang halaman 1, halaman 2, dan sebagainya. Nanti saling mendiskusikan bagaimana membacanya. Ketika di kelompok asal ini tidak kembali lagi ke kelompok ahli lagi. Nanti saling bertukar, tadi yang halaman kedua juga menjelaskan atau cara membacanya. Tapi saya rasa ini tergantung mood-mood kan ya, apalagi anak-anak ini kalau belajar TPA untuk anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin informasi yang didapat bisa cepat tersampaikan. Nah, berbeda dengan anak-anak, karena anak-anak ini biasanya mudian gitu ya. Kadang belajar sedikit langsung sudah bosan gitu ya. Ya bisa saja untuk halaman pertama atau ahli pertama pada pertemuan 1 gitu ya. Atau halaman 1 untuk pertemuan 1 dibahas tuntas, kemudian pertemuan 2 membahas yang halaman 2. Jadi ahli kedua bertugasnya di hari kedua gitu dan seterusnya. Nah, tugas guru atau pengajar, nah ini tugasnya tidak ngopi gitu ya. Seperti tadi nanti jangan-jangan ada yang lari-lari kalau tinggal ngopi dan sebagainya. Nah, tugas guru adalah berkeliling dari kelompok 1 ke kelompok lainnya, memantau diskusi, dan meminimalisir jika ada siswa yang terlalu dominan atau mengganggu. Nah, ini kalau anak-anak mungkin ada yang dorong-dorongan mengganggu belajar gitu ya. Jadi guru itu meminimalisir gangguan-gangguan seperti itu. Atau nanti ketika membutuhkan pembetulan, guru juga bisa betulkan. Kemudian yang terakhir nanti guru memberi kuis untuk menilai keterlibatan atau kecapaian individu. Jadi ketika sudah semua ahli presentasi di kelompoknya gitu ya. Jadi sudah selesai pada halaman kelima, nanti mungkin si gurunya akan memberi kuis gitu ya. Kuisnya itu misalkan coba membaca di halaman 1 baris ke-4 gitu ya. Nanti dibuat kuis, nanti yang dapat lebih bisa membaca cepat gitu ya, atau dapat memperoleh informasi baru lebih cepat dibanding teman lainnya, nanti akan mendapatkan poin atau penghargaan gitu. Bisa diberikan jajan atau dan sebagainya. Jadi bisa peluangkan juga ini ketika nanti ganti Iqra ya, ke Iqra 2 misalkan sebagai itu. Itu untuk model jigsaw bisa dipahami. Kalau bisa kita nanti beralih ke model selanjutnya. Masih di tempat? Halo? Masih, Bu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nanti ini ada beberapa rekomendasi model atau struktur gitu ya, atau langkah-langkah yang saya sampaikan. Kalau lebih detailnya itu ada di modul, ada banyak sekali. Tapi ini berapa alternatif gitu ya yang bisa menjadi rekomendasi. Walaupun nanti teman-teman tidak melaksanakan ini juga tidak apa-apa gitu, karena ini memang sifatnya hanya rekomendasi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada STAD atau Student Team Achievement Division. Ini diartikan atau sintaknya. Yang pertama, guru atau pengajar membentuk kelompok heterogen, jadi berbagai macam dari sifat siswa yang bisa lebih cepat mendapatkan informasi atau cepat belajar dengan siswa yang lambat dan sebagainya. Atau heterogen ini juga disebutkan
dari berbeda-beda suku, ras, dan sebagainya. Nanti terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nah, ini kurang lebih sama ya seperti jigsaw, hanya jigsaw itu tadi 4 sampai 5. Kalau STAD ini boleh sampai 6. Kemudian guru atau pengajar melakukan presentasi dan kemudian menyajikan materi pembelajaran. Nah, ini seperti contohnya ketika guru atau pengajar mempresentasikan contoh pembacaan Iqra di halaman 1 gitu ya. Kemudian guru atau pengajar memberi tugas pada kelompok. Nah, ini ada penugasan kepada kelompoknya terkait tadi yang sudah dipresentasikan guru atau dibacakan guru di Iqra halaman 1 itu. Kemudian guru membolehkan siswa yang cepat belajar untuk mengajarkan kepada siswa yang lambat belajar. Jadi dalam satu kelompok itu diperkenankan siswa yang cepat menangkap informasi yang sudah lancar membacanya untuk mengajarkan kepada teman yang lainnya yang dirasa belum paham atau belum bisa membaca dalam hal Iqra tersebut. Jadi ada peran temannya yang mengajarkan santri untuk belajar Iqra atau membaca Iqra. Kemudian guru atau pengajar memberi kuis atau soal, dalam hal ini tidak ada siswa yang saling memberitahu. Nah, kemudian gurunya melakukan evaluasi dan juga nanti dilanjutkan refleksi gitu ya. Refleksi di sini dalam hal memperbaiki, oh tadi yang saya pertanyaan pertama itu cara bacanya begini, aba dan sebagainya, mencontohkan kembali. Ini ada linknya, bisa nanti saya bagikan PPT-nya, nanti bisa diputarkan. Ini karena malam jadi kita ekspres. Kemudian struktur atau strategi selanjutnya yang ketiga ini cooperative integrating reading and composition atau CIRC. Nah, ini oleh Stephen pada tahun 2006. Nah, ini aktivitas ini mendorong siswa untuk bekerja sama dengan tim yang anggotanya memiliki tingkat kemampuan membaca yang berbeda. Membaca suatu bacaan satu sama lain, kemudian melakukan prediksi praktik mengerjakan. Nah, ini ternyata ada tipe ya, praktik mengerjakan dan memahami kosakata. Mengejakan ya, mengejakan. Jadi ini sifatnya adalah model yang pada penerapannya lebih kepada proses membaca gitu ya. Jadi atau praktik mengeja kalimat dan sebagainya. Atau bahkan memahami kosakata. Seluruh kegiatan mengikuti siklus adanya presentasi guru atau pengajar, kegiatan tim, kegiatan individu, para penilaian kelompok, kegiatan tambahan yang relevan, serta tes. Nah, siklusnya seperti itu. Jadi ada presentasi oleh guru, kemudian kegiatan dalam kelompok. Nih, di sini kan kelompok dinamakan tim sama saja. Kemudian ada kegiatan individu, terus penilaian, kemudian ada proses tes maksud saya. Untuk sintaknya atau langkah-langkahnya, ini mula-mula guru melaksanakan presentasi, sama halnya tadi, guru mencontohkan membaca Iqra di halaman pertama, kita kembali lagi contohnya sama. Kemudian yang kedua, guru atau pengajar mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok pembaca terdiri dari 2 orang atau 3 orang dengan level yang berbeda untuk saling berdiskusi. Mirip STAD ya. Jadi mengelompokkan siswa-siswa untuk saling membaca gitu ya, atau berdiskusi terkait yang tadi dipresentasikan oleh guru atau pengajarnya. Kemudian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim adalah membaca dengan suara nyaring, sehingga memunculkan kecakapan pemahaman membaca dan penulisan. Jadi setiap anggota nanti memiliki hak gitu ya, memiliki porsi untuk saling membaca yang nanti kan dikoreksi dalam tim tersebut. Jadi bergantian membacanya. Mungkin kelompoknya ada 3 orang, maka orang pertama ini membaca dulu, kemudian orang kedua dan ketiga itu mendengarkan temannya membaca. Kemudian
orang kedua juga sama, bergantian seperti itu untuk membaca. Kemudian, anggota tim akan menerima nilai berdasarkan kinerja individu masing-masing. Jadi setiap yang membaca nanti akan berkontribusi mendapatkan satu nilai gitu ya. Nanti nilainya digabung, tidak nilai satu individu saja. Kemudian, tim yang memiliki kriteria rata-rata 90 dari seluruh kegiatan, jadi ketika berhasil membaca semuanya, yaitu atau mencapai 90%, maka nanti akan diberi predikat seperti super tim gitu ya. Dan akan diberikan sertifikat. Kalau TK ranahnya dikasih bintang ya, senang banget kalau anak TK. Kalau SD mungkin sekali dikasih permen atau jajan gitu ya. Saya rasa teman-teman yang SD itu akan tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian yang mencapai rata-rata 80% dari seluruh kegiatan akan diberi predikat Great Teams juga. Tadi super, ini dibawanya Great Teams ya, jadi ada juara keduanya. Untuk penerapan di YouTube-nya nanti bisa dibacakan sendiri atau diputarkan sendiri. Kemudian selanjutnya ini ada berpikir berpasangan atau think per share. Nah, ini juga sering terdengar sekali model ini. Ini oleh ahli Frank Limen. Ini bacanya Frank Limen apa gimana ya ini? Ini tahun 1996 di mana aktivitas ini mendorong siswa atau santri untuk berpikir mula-mula secara mandiri kemudian bekerja secara berpasang-pasangan. Kemudian, tidak diperlakukan implikasi terhadap pengaturan kelas, karena setiap siswa dapat bersama dengan pasangan sebangkunya. Jadi, ini sifatnya tidak dibagi menjadi ruangan kelas yang besar, tapi ini dibagi berdasarkan berpasang-pasangan gitu ya. Kalau kelompok 4-5 kan dirasa membutuhkan ruangan yang luas. Nah, ini tidak perlu, hanya dengan teman di sampingnya saja berdua gitu ya, bisa menerapkan model ini. Untuk sintaknya, siswa atau santri duduk berpasangan, kemudian guru mengajar melakukan presentasi, kemudian mengajukan pertanyaan. Jadi, guru mendemonstrasikan membaca ikroknya, kemudian memunculkan pertanyaan gitu ya. Kemudian mula-mula siswa atau santri diberi kesempatan berpikir secara mandiri, jadi dibiarkan gitu ya untuk belajar di selanjutnya. Kemudian siswa atau santri kemudian saling berbagi, share bertukar pikiran dengan pasangnya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Jadi dibiarkan berdua itu ya, untuk ketika diajukan pertanyaan coba dibacakan baris keempat gitu ya. Saling berdiskusi untuk baris keempat. Nah, siswanya itu diminta berdiskusi dengan teman di sampingnya berdua gitu ya. Kemudian ketika memunculkan jawaban atau menghasilkan jawaban kesepakatan bersama, kemudian guru memandu pleno kecil untuk berdiskusi setiap kelompok untuk mengemukakan hasil diskusinya. Jadi guru mendatangi setiap yang berpasangan itu apa yang harus dibahas, kemudian pengetahuan atau konsep yang luput dari perhatian siswa dan santri berdiskusi dengan pasangannya. Jadi gurunya memberi penguatan gitu. Jadi tidak serta-merta dibiarkan berdiskusi saja gitu ya, tapi guru juga memberi penguatan kira-kira sudah betul atau belum yang tadi sudah dibacakan oleh santrinya. Kemudian nanti menghasilkan kesimpulan dan refleksi. Oke, sepertinya internet saya tidak stabil ya. Suara saya terdengar dengan baik tidak ini kira-kira? Terdengar, Bu. Oke, ini ngantuk atau gimana ini? Sudah malam ya? Oke, ini satu lagi. Kita pantau, teman-teman sambil bisa membaca modulnya. Kalau sudah membaca, saya rasa nanti bisa lah menyelesaikan semua soal nanti. Saya rasa bisa nilainya 100 gitu.
kalau sudah membaca sampai akhir. Nah, selanjutnya ada jawaban berkeliling. Ini ada rekomendasi juga untuk model yang bisa diterapkan di TPA. Nah, ini jawaban berkeliling atau round robin atau rally robin. Nah, aktivitas ini mendorong siswa untuk berpikir secara alternatif dalam kelompok siswa, mengungkapkan gagasan dalam kalimat sendiri, serta melatih para siswa dalam berpikir secara berhati-hati. Nah, untuk alurnya, ini disebutkan sintak kalau ranahnya pendidikan, tapi sama saja alur atau langkah-langkah. Yang pertama, siswa dikelompokkan dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 orang siswa. Kemudian siswa duduk berkeliling membentuk lingkaran. Jadi santrinya dimintakan untuk duduk berkeliling. Terus guru mengajukan sebuah pertanyaan terkait topik yang dapat dipakai atau curah pendapat. Ini seperti brainstorming ya. Jadi memberi pertanyaan terkait topik-topik kepada siswanya gitu ya. Kemudian yang keempat, guru atau pengajar mengatur pencatatan waktu sesuai yang disepakati. Jadi ada batasan waktu, misalkan tidak bisa menjawab 5 menit, maka dianggap gugur gitu dan sebagainya. Atau misalkan tidak bisa menjawab dalam 10 menit, nah itu ada kesepakatan untuk mengatur waktu gitu bersama. Kemudian yang kelima, siswa atau santri duduk berkeliling menyampaikan jawaban secara bergiliran sesuai waktu yang disediakan. Jadi misalkan Iqra 1 dari halaman 1, baris 1 gitu ya. Berkeliling membaca, minimal satu anak itu membaca satu baris gitu ya. Selanjutnya baris kedua, selanjutnya lagi baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada proses yang keenam, siswa atau santri melakukan curah pendapat sampai waktu yang ditentukan habis. Jadi ada diskusi, apakah sudah dibacanya benar atau tidak ya. Jadi ada diberi waktu untuk berdiskusi ketika sudah selesai membaca. Kemudian guru atau pengajar mendengarkan jawaban setiap santri dan membuat klarifikasi. Jadi nanti ketika diajukan pertanyaan, kemudian membaca berkeliling terus disepakati gitu ya. Kemudian guru mendengarkan jawabannya. Oh, ternyata baris kedua misalkan bacanya apa gitu. Nanti diklarifikasi oleh seorang gurunya. Nah, ini yang ke-8, siswa atau santri diperkenankan menyatakan lewat atau pas pada saat satu kali kesempatan jika pada saat tiba gilirannya belum selesai berpikir, jadi belum bisa membaca gitu ya. Ketika sudah dari misalkan kesepakatannya 5 menit, maka boleh siswa untuk pas dan dilanjutkan ke siswa selanjutnya untuk Wah, sepertinya terputus ya. Ini tadi sudah diterima dengan baik atau belum ini? Tadi sampai mana ini? Jangan-jangan saya sudah menyelesaikan pembahasan tapi ternyata terputus ini. Untuk jawaban berkeliling tadi sudah sampai poin ke-8 dibahas. Halo? Suara saya terdengar dengan baik? Sudah, Bu. Oke, ini untuk referensinya ada 3, bisa menjadi pacuan ataupun teman-teman bisa misalkan membaca gitu ya. Di referensi lain juga diperkenankan. Untuk yang di modul kurang lebih ada 15 model ya, atau 14 itu saya lupa. Jadi itu sebagai tambahan informasi, tapi untuk model yang bisa saya tawarkan atau bisa teman-teman aplikasikan dalam TPA, ini ada model Jigsaw, STAD, kemudian CIRC gitu ya, atau CIRC gitu ya. Kemudian ada model Think Per Share,
Kemudian ada jawaban berkeliling. Jadi kurang lebih ada 5 model yang nanti bisa ditawarkan atau diaplikasikan ketika proses pembelajaran di TPA. Mungkin itu saja, ada yang ditanyakan terkait materinya? Atau mungkin saling sharing terhadap proses pembelajarannya boleh nih di TPA, gimana? Ini bagi yang belum mengerjakan pretest, segera mengerjakan ya. Ada yang ditanyakan? Modulnya ada terkendala yang download? Download modulnya ada yang terkendala? Tidak, Bu. Ini masih di tempat tidak nih? Jangan-jangan kita dan saya Mas Rengga saja ini. Masih di tempat, halo? Yang lainnya? Masih. Oke. Alhamdulillah, ini masih ada 7 ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait cooperative learning diperkenankan. Nanti apabila perlu diskusi ketika proses pembelajaran di TPA juga diperbolehkan. Silakan. Untuk modulnya saya kirimkan ulang, ya ada modulnya bisa di-download juga. Ini kalau mengerjakan post-test nanti bisa di-download, dibaca sampai akhir. Saya rasa bisa nanti 100 nilainya. Jadi silakan dibaca sampai akhir gitu ya, biar tidak tanggung-tanggung. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan pretest dan post-test, nanti ada reward pengganti pulsa ya. Jadi silahkan juga dikerjakan untuk pengganti reward juga. Ada yang belum mengerjakan pretest? Saya belum mengerjakan. Itu mengerjakannya gimana ya, Bu? Oke, ini saya kirimkan linknya ya. Kita tunggu, ini yang belum mengerjakan untuk mengerjakan dulu ya. Di kolom chat sudah diterima. Sudah diterima Mbak Anissa? Ini Mbak Anissa dari prodi apa ini Mbak Anissa? Dari PGSD, Bu. Iya, Oh, sudah. oke. Terima kasih, Bu. Oh ya ini PGSD juga ya. Berarti ini ya kurang lebih sudah mempelajari, tidak apa-apa kita sambil recall diskusi bersama terkait cooperative learning. Kalau mungkin saat kuliah diterapkan dalam pembelajaran formal, kali ini kita beralih ke pembelajaran di TPA. Ada lagi selain Mbak Anissa yang belum mengerjakan pretest? Mbak Ayu Intan sudah ya? Mbak Isna ini bagaimana Mbak Isna ini? Mbak Nunik? Sudah? Oke, Mbak Nunik ini sudah. Yang belum ini siapa ini yang belum? Oke, yang belum sepertinya Mbak Isna ini nih. Halo Mbak Isna ini apakah masih Karang Taruna atau bagaimana Mbak Isna ini? Bisa kita tunggu. Nanti mohon instruksi Mbak Anissa kalau sudah mengerjakan pretest ya. Untuk modulnya bisa di-download teman-teman semuanya. Ada yang terkendala mendownload modul? Tidak ada, Bu. Oke.
Oke, Mbak Anissa sudah atau sedang mengerjakan? Oke, teman-teman semuanya, ini kan sudah 21.20. Kita masuk kepada sesi post-test. Ini post-testnya bisa dikerjakan sambil nanti juga tidak apa-apa, masih diberi kesempatan untuk membaca modul. Yang jelas nanti untuk post-testnya teman-teman semuanya diharapkan mengerjakan gitu ya. Ini nanti dikoordinasi Mas Rengga ya. Baik, Bu. Ya, untuk post-testnya saya kirimkan linknya. Nanti saya kirimkan juga kepada Mas Rengga untuk linknya. Silakan bisa dikoordinasikan kepada teman-teman untuk mengerjakan post-testnya. Begitu ya, mungkin itu saja dari saya. Bisa nanti Mas Rengga tutup mungkin. Ini untuk materinya juga nanti akan saya sharekan ke Mas Rengga saja gitu ya. Gitu ya, karena ini sudah malam juga. Oke, mungkin itu untuk penjelasan terkait cooperative learning. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, boleh, silakan. Tidak ya, tadi sepertinya tidak ada. Atau ada? Silakan kalau ada yang didiskusikan. Tidak ada sepertinya, Bu. Oke, ini kayaknya jangan-jangan ditinggal tidur ngantuk ini. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik teman-teman mahasiswa, ini karena semuanya mahasiswa, panggilnya saya otomatis kayak mahasiswa ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja untuk penjabaran materi terkait cooperative learning. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kalau misalkan memerlukan diskusi, nanti bisa konsultasi juga, kita bisa bertemu di program studi teknologi pendidikan. Jadi home base saya itu di Prodi Teknologi Pendidikan, nanti di gedungnya, di gedung dekanat itu ya, di lantai 1 nanti apabila membutuhkan diskusi terkait cooperative learning. Atau bisa nanti via Mas Rengga yang bertanya terkait cooperative learning nanti disampaikan kepada saya gitu ya. Jadi dipersilahkan kalau misalkan dibutuhkan diskusi terkait cooperative learning dalam hal penerapannya di TPA. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini silakan Mas Rengga, belum ditutup ini dari Mas Rengganya. Baik, terima kasih. Itu tadi materi dari Bu Syifa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya meluangkan waktu di malam hari ini. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan dari Bu Syifa itu nanti bisa membantu di pengajaran TPA kita nanti. Mungkin itu saja untuk penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.